Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan setiap keadaan, setiap saat. Nikmat Allah tidak pernah berhenti kepada kita, sehingga setiap saat pula sebaiknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita Allah jaga, dan nikmat yang belum sampai Allah mudahkan untuk sampai kepada kita, sampai kita berharap sempurnanya nikmat yang ada di dunia ini yang Allah berikan kepada kita selain iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah sempurnakan nikmat kita dengan keadaan husnul khotimah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tamamun ni'mah maut ala husnil khotimah. Salah satu sempurnanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah tutup usia kita, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, keturunan kita, orang-orang yang punya hubungan dengan kita, Allah tutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena memang mau tidak mau setiap manusia akan menghadap Allah pulang dalam keadaan kematian. Cuman ada dua kondisi, ada yang su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, ada yang husnul khatimah. Yang husnul khatimah adalah orang-orang yang memang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mendapatkan husnul khotimah kecuali diberi rahmat oleh Allah. Allah rahmati, Allah kasih sayangi, dengan rahmatnya maka dia dapat husnul khotimah. Dan kita tahu untuk mendapatkan rahmat Allah itu kunci utamanya adalah Rasulullah SAW. Rasulullah adalah kunci utama untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin orang melampaui satu jalan untuk dapat rahmat Allah tanpa lewat Rasulullah, nggak mungkin. Nggak mungkin sampai, nggak mungkin dapat, nggak mungkin jumpa rahmat Allah, nggak mungkin. Harus jalurnya dari jalur satu tunggal yang utama, itu Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ikatkan kita selalu dengan nabinya, kekasihnya, Rasulnya yang paling utama, Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga hidup kita selalu di jalan sunnahnya, di jalan syariatnya, dalam kehidupan yang dicontohkan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan Ramadan ini, bulan yang paling tepat untuk berlatih dalam jalan yang benar yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena secara tidak langsung dalam bulan Ramadan ini kita terdidik lewat puasa banyak sekali sifat-sifat baik. Secara tidak langsung kita terdidik dengan puasa sifat sabar. Terdidik jiwa kita, tubuh kita, diri kita terdidik dengan jujur. Ya bagaimana enggak jujur? Kalau puasa nggak jujur maka kita main-main berarti. Kalau puasa yang benar pasti mau tidak mau kita akan jujur. Jujur dalam artian tidak akan pernah bohong pada orang lain atau bohong pada diri sendiri. Bohong pada orang lain
saat ditanya kebenaran dia menutupi kebenaran, atau saat dia berbuat salah dia menutupi kesalahannya. Berbohong pada diri sendiri, dia melakukan sesuatu walaupun orang lain tidak tahu, dia melakukan sesuatu yang tidak benar, dia tidak mau. Misalnya sebetulnya kalau mau nakal yang puasanya main-main, ya bisa saja makan dimanapun. Orang keluar dari rumah puasa tapi di pinggir jalan bisa beli apa saja kalau dia nggak mau jujur. Tapi dengan puasa ini kita dilatih jujur. Sekalipun ada makanan, sekalipun ada air, sekalipun ada uang beli apapun bisa. Tapi karena ini waktu siang, belum waktunya buka, belum boleh makan, maka dia jujur. Jujur pada diri sendiri, nggak mau. Bisa bohong pada diri sendiri, minum pura-pura puasa, tapi dia tidak mau. Yang melakukan puasa dengan baik pasti jujur, sabar. Dididik untuk selalu menjaga anggota tubuh kita. Salah satu yang membatalkan puasa atau pahala puasa adalah melihat yang haram, berbicara dusta, melakukan ucapan ghibah, mengadu domba, namimah, itu kan membatalkan puasa. Maka dia terjaga matanya, terjaga lisannya, harus menjaga kalau ingin pahalanya utuh, tidak hilang dan tidak hangus, ya harus menjaga mulutnya, matanya, telinganya. Artinya alhamdulillah barokah puasa, Allah mudahkan kita semakin baik insyaallah. Jadilah orang yang puasa benar-benar puasa dalam artian puasa zahir batin kita. Puasa jangan cuma mulut, tapi puasa juga anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan kajian risalah Adab Sulukul Murid, masih kaitannya dengan maksiat-maksiat. Kemarin maksiat hati. Maksiat hati itu ada hasud, ada iri, ada kibir, ya, ada riya. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya insyaallah. Kemudian di sini kita akan bahas masalah maksiat anggota tubuh kita yang membahayakan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa 'alal muridi ayyajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة. Nasihat dari musannif atau muallif pengarang kitab yaitu Habib Abdullah bin Awil Haddad. Beliau mengatakan setiap murid seyogianya berusaha, wa 'alal murid an yajtahida, berusaha dengan sungguh-sungguh, fi kaffi jawarihi, menahan anggota tubuhnya, anil ma'asi, atas perbuatan maksiat, wal atham, dan dosa. Berusaha sesungguh-sungguh dengan semangat, dengan serius untuk menjaga anggota tubuhnya dari maksiat dan dosa, perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Wala yuharriku syai'an minha illa fi ta'ah. Jangan menggerakkan anggota tubuh kita atau bagian anggota tubuh kita illa fi ta'ah, kecuali dalam ketaatan. Jangan menggerakkan tubuh kita, menggunakan anggota tubuh kita kecuali untuk ketaatan. Jaga dari maksiat. Jangan sampai tangan kita digunakan untuk yang haram, mulut kita untuk haram, mata kita untuk yang haram. Jaga supaya tidak bergerak kecuali dalam ketaatan. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Dan jangan melakukan amaliyah dari anggota tubuh kita atau dengan anggota tubuh kita. Jangan melakukan amalan dengan anggota tubuh kita kecuali syai'an ya'udu alaihi naf'ahu fil akhirah, kecuali amaliyah yang menghasilkan manfaat bagi dirinya untuk kehidupan akhirat. Kecuali yang manfaat. Saya punya tangan, saya mau gerakan, jangan sampai gerakan tangan saya mubadzir. Kecuali harus bermanfaat apa? Pegang kitab, pegang Quran, pegang tasbih, gerakan tangannya ngitung tasbih, mulutnya ucapkan dengan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Menggerakkan mulut, menggerakkan tangan ada manfaatnya untuk kepentingan akhirat. Tapi kalau tangan kita megang apa misalnya, nggak ada pikir, ada manfaatnya nggak untuk akhirat? Oh nggak ada, jangan. Cari saat kita mau bergerak, mau melakukan usaha, mau menggerakkan anggota tubuh kita, menggunakan tubuh kita, kecuali kita pikir dulu sebelum melakukan ada tidak manfaatnya untuk akhirat. Itu orang bisnis akhirat. Pembisnis ulung, pembisnis akhirat maksudnya. Mereka tidak mau menggunakan anggota tubuhnya sia-sia, rugi, nggak mau. Ini modal dari Allah ini. Kalau orang yang punya perusahaan, punya modal, nggak mau modalnya digerakkan, diputar kecuali untuk menguntungkan. Ya, kita punya modal besar ini dari Allah ini, lebih mahal dari harta. Karena ini semuanya modal. Nafas kita modal, umur kita modal, anggota tubuh kita ini modal, kapital kita. Jangan sampai kita gunakan yang justru merugikan nanti di akhirat. Jangan. Kita ini santri ini harus jadi pembisnis ulung akhirat. Paham ya? Tijarah ma'allah, bisnis dengan Allah. Artinya apa? Saat Allah kasih modal, kita gunakan modal yang Allah berikan untuk kepentingan kita di yaumul qiyamah. Paham tidak? Tangannya jangan digerakkan kecuali untuk ibadah. Matanya, lisannya, telinganya, kakinya, pikirannya, waktunya, nafasnya jangan kita gunakan kecuali yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Itu adalah orang yang cerdas, orang yang berakal sehat, tidak mau menggunakan modal yang diberikan oleh Allah kecuali untuk kepentingan manfaat yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Wal yubaligh fi hifdzil lisan. Mulai sekarang di antara anggota tubuh kita yang harus dijaga ini jangan digunakan kecuali baik, kecuali yang manfaat akhirat. Baru disebutkan di sini pertama adalah wal yubaligh fi hifdzil lisan. Maka hendaklah dia benar-benar menjaga lisan. Benar-benar menjaga apa? Hifdzil lisan, menjaga lisannya. Kenapa? Disebutkan di sini fa inna jirmahu shaghir wa jurmuhu kabir. Al-lisan jirmahu shaghir, jurmuhu kabir. Sama-sama tulisannya ja ra mim ha. Tapi beda harokat. Jirim sama jurum. Jirim itu bentuk fisik. Jirim itu sesuatu yang kelihatan, fisik, bentuk fisik. Kalau jurum itu dosa. Disebutkan lisan ini harus jaga, kenapa? Karena jirmahu shaghir wa jurmuhu kabir. Bentuknya kecil. Lisan kecil ya. Berapa ukurannya? 5 cm kali 2,5 cm mungkin. Kecil. Ada yang lisannya 1 telapakan ini? Tidak bisa. Sama telapakan kita, besar telapakan kita. Ada yang 1 meter, nggak mungkin. Lisan itu kecil. Jirmuhu shaghir, bentuk lisan itu kecil. Wa jurmuhu kabir, tapi bahayanya, dosanya besar. Na'udzubillah min dzalik, kalau lisan kita tidak kita kontrol dengan baik. Oleh karena itu hikmahnya Allah ciptakan lisan bukan di luar. Jangan mudah keluar, jangan mudah bergerak, jangan mudah mengeluarkan suara. Lisan itu disimpan sama Allah di dalam. Lisan manusia dalam apa di luar? Kelihatan apa tertutup? Ditutup ya. Bahkan ditutup dengan 2 pintu lisan itu. Subhanallah. Pintunya 2. Pagar besi, gigi itu pagar besi kan? Tulangan. Ditutup dengan gigi 2 dan 2 bibir lagi. Masya Allah. Kenapa lisan itu di dalam? Kemudian ditutup dengan 2 pintu, pintu yang dengan bentuk gigi sama pintu dengan bentuk bibir, supaya berpikir lisan ini walaupun kecil bahaya nih kalau dilepas begitu saja ngomong semaunya. Oh, jirmuhu kabir, bahayanya atau dosanya besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita insyaallah. Tidak berucap kecuali hal-hal yang baik. Fal yakuffahu anil kidhib, maka salah satu menjaga lisan diantaranya adalah hindari atau hendaknya dia menjaga dari perbuatan atau menahan dari perbuatan kidhib.
Falyakuffahu anil kadzib, menjaganya dari atau menahannya dari dusta. Jangan bohong. Karena memang yang paling banyak bicara untuk bohong itu lisan. Kalau tubuh itu saat berdusta susah, lisan yang paling bisa bela diri dalam keadaan salah sekalipun dia bisa bohong dia. Makanya nanti di akhirat lisan ini nggak boleh ngomong nanti. Di akhirat al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kata Allah di hari kiamat saat mulai disidang, mulai ditulis al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini aku tutup lisan, mulut mereka nggak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim, yang bisa ngomong tangan. Tangan yang digunakan ini yang jadi saksi nih. Saya dulu buat mukul, saya dulu buat ngambil, saya dulu buat ini. Terus kakinya jadi saksi, saya saksi dia jalan ke tempat ini, saya saksi dia berbicara ini. Terus mulut kamu bohong nggak bisa, dikunci, nggak bisa ngomong. Saksinya kaki yang bicara tangan. Masya Allah. Kalau di dunia ngomong bisa bohongi, ustadznya dibohongi, habibnya dibohongi, kawannya dibohongi, orang tuanya dibohongi, bisa. Tapi ingat, semua ada catatannya, semuanya ada bahayanya, semuanya akan dibongkar nanti rahasia kebohongannya. Mulut gak bisa ngomong, yang bicara semuanya tangan, dan kaki akan jadi saksi. Mudah-mudahan tangan ini berbicara yang baik-baik, kakinya pun menjadi saksi yang baik. Kakinya akan mengatakan alhamdulillah, orang ini saya jadi saksi, orang ini saya selalu digunakan untuk melangkah majelis, saya digunakan untuk melangkah hal yang baik, saya digunakan untuk jalan di tempat yang baik. Saat jalan itu di jalan dengan baik, tujuannya baik, ingat Allah dalam perjalanannya, maka jalan-jalan yang diinjak sama kaki kesenangan. Jalan satu dengan jalan yang lain, tanah satu dengan tanah yang lain, kadang-kadang tiap hari dilewati orang banyak loh. Ada yang jalan untuk maksiat, ada yang jalan untuk ibadah. Ada yang jalan lalai terhadap Allah, ada yang jalan ingat sama Allah, zikir. Tanah yang diinjek oleh orang yang maksiat di atas bumi ini, tanahnya protes, nggak terima, melaknat orang. Saya nggak ridho saya diinjek oleh kaki-kaki pelaku maksiat. Saya nggak ridho tubuh bumi, maksudnya bumi diinjek oleh kaki-kaki yang tidak pernah ingat sama Allah. Nggak ridho, dilaknat. Tanah ini melaknat orang yang maksiat di atas bumi. Beda dengan tanah yang diinjek oleh orang-orang yang jalannya untuk kebaikan, ibadah, zikir. Bahkan tanah yang diinjek oleh orang yang zikir, yang ingat Allah, tanah itu ngomong sama sebelahnya, hari ini kamu diinjek orang zikiran enggak? Saya diinjek sama orang zikiran. Saya diinjek oleh kaki yang ingat sama Allah. Bangga, tanahnya bangga diinjek orang yang ibadah. Makanya jangan bedakan tempat yang banyak orang ibadah dengan tempat yang enggak banyak ibadah. Rumah yang digunakan sering banyak ibadah sama rumah yang enggak digunakan ibadah, tempatnya beda. Keberkahannya beda, nurnya beda, sirnya beda. Paham ya? Bahkan ada tembok yang dijadikan saksi saat adzan masjid, bangunan masjid, saat adzan itu tempat itu akan jadi saksi. Di akhirat akan, dulu saya pernah diinjek orang ini dan di tempat aku ini dia adzan menyebut namamu, memanggil orang untuk sholat. Adzan akan jadi saksi. Makanya kalau kita ada kesempatan adzan dimanapun, di tempat yang belum pernah kita adzan, supaya tempat itu jadi saksi di yaumul qiyamah, saksi baik tentunya. Jalan-jalan kita jalan, kalau jalan kita berzikir, jangan justru kita melakukan maksiat. Na'udzubillah min, akan murka dan akan melaknat kita tempat yang digunakan untuk maksiat. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dari maksiat. Yang pertama, falyakuffahu anil kadzib, hendaknya menahan lisan kita ini, menahan dari perbuatan dusta. Wal ghibah, ghibah apa? Menggunjing, ngerasani buruk, menceritakan keburukan atau kekurangan saudara muslim yang lainnya. Jadi ghibah itu adalah cerita haliyahnya keadaan seseorang kepada orang lain, tapi kalau orang ini yang diceritakan keadaannya dengar nggak enak, nggak suka gitu. Paham tidak? Contoh si A ini
pernah melakukan satu perbuatan lah. Sebetulnya dia nyesel dengan perbuatan itu karena nggak baik. Maka ada orang yang lihat si A itu menceritakan, oh kamu nggak tahu kemarin si A habis berbuat ini. Ceritakan ke orang lain. Kalau si A dengar orang ini cerita kepada orang lain, dia malu, nggak enak, bahkan nggak ridho. Itu namanya ghibah. Paham ya? Memang betul kejadiannya terjadi, nggak ngarang-ngarang. Si A melakukan kebaikan, keburukan misalnya, betul. Dia cerita keburukan, nggak nambah-nambahi. Tapi si A itu kalau dengar dia malu dan dia tersinggung atas ucapannya disiarkan ke orang lain, maka itu namanya ghibah. Kadang-kadang ada orang mau ghibah tapi pura-pura mau cari aman. Aku mau cerita, ini jujur, bukan berarti ghibah nih, bukan ngerasain ini, apa adanya saya cerita. Terus apa? Cerita keburukan si A. Ghibah itu memang apa adanya. Kalau ngarang-ngarang dosa itu namanya fitnah. Dosa lagi itu. Ghibah itu memang betul yang terjadi, ceritakan apa adanya, tapi orang yang diceritakan keadaannya malu karena itu sesuatu yang nggak baik. Kalau sesuatu yang nggak baik jangan ceritakan ke orang lah. Jangan, hati-hati lisan kita. Santri kita pernah kesalahan, kita yang tahu misalnya. Kawan kita pernah berbuat salah, kita tahu, sudah nggak perlu ceritakan sama lain. Karena ini orang ini kalau ketahuan yang lainnya akan semakin malu. Sudah tutupi aib saudara kita, maka kita akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslim, maka dia punya aib juga nanti di akhirat akan ditutupi oleh Allah. Kalau ingin dosa kita, kesalahan kita, aib kita enggak dibuka nanti sama Allah yaumul qiyamah, maka caranya tutupi kesalahan saudara kita. Kalau kita sudah tahu, cukup doakan mudah-mudahan nggak ulang lagi dan jangan diceritakan kepada yang lainnya. Tutupi ghibah. Na'udzubillah min. Dosanya seperti makan daging saudaranya sendiri. Allah. Na'udzubillah. Ghibah ini termasuk bagian dari dosa-dosa besar. Kemudian apalagi yang harus dihindari? Dusta, ghibah, dan wasairil kalam mahdur, dan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang tidak baik. Wal yahtaris minal kalam fahish, dan menghindari dari ucapan yang jorok, ucapan atau kata-kata yang kotor. Jangan ngomong yang kotor. Fahish itu ucapan kotor, ucapan yang kalau didengar nggak pantas. Orang biasa saja nggak pantas, apalagi santri. Kalau orang biasa ngomong aja kita nggak seneng, apa itu ngomong kasar, apalagi kalau santri sudah nggak pernah berpikir ngomong kotor, harus hilang itu. Nggak ada dalam otaknya ngomong kotor, itu nggak ada santri. Nggak boleh teriak, ngangkat suara, ngomong kasar. Nggak. Kalau santri masih bicara kasar, kotor, apa bedanya dengan orang yang di pasar preman itu? Nggak ada bedanya. Lebih baik dia malah. Kalau dia nggak di pondok, dia nggak belajar agama, nggak tahu, mungkin kasar karena belum belajar. Tapi kalau santri ngomong kasar, kotor, bahayanya lebih besar. Na'udzubillah min. Kemudian wa minal khawdi fi ma la ya'ni, menghindari atau menahan dari ucapan yang tidak penting, membahas permasalahan yang bukan tugasnya santri, bukan tugasnya kalian. Kalian nggak tahu pembahasan politik yang bukan faknya dibahas panjang lebar, sejam tukaran sampai 0102 nggak selesai-selesai. Wah, bahas apa lagi? Corona, bukan pakarnya. Wah, ini begini ribut. Terlalu banyak bahasan-bahasan yang nggak penting, bukan bagian kita, bukan urusan kita dibahas. Oh, itu nggak penting, rugi. Sekalipun bukan ghibah, bukan namimah, sekalipun itu hal yang mubah misalnya, tapi rugi untuk seorang santri. Lebih baik baca Quran, lebih baik baca sholawat. Tadi kalau bicara masalah politik 1 jam, kalau baca Quran dapat 2 juz. Kalau baca sholawat mungkin 1 jam dapat berapa? 1000 mungkin. Rugi. Sekalipun tidak bohong, tidak ngerasain atau ghibah, tapi membahas sesuatu yang tidak penting. Wa in lam yakun muharraman, disebutkan sini. Wa in lam yakun walaupun bukan hal yang haram. Yang dibahas bukan yang haram, tapi rugi. Fa innahu yuqassil qulub, bahkan pembahasan yang enggak penting dibahas bertele-tele panjang lebar, yuqassil qulub, bisa menjadikan hati keras. Na'udzubillah min. Wa yakunu fihi dhaya'ul waqt, dan jadi banyak membuang-buang waktu. Enggak perlu lah, santri enggak perlu bahas yang enggak penting.
Santri bahas permasalahan fikih, bahas permasalahan nahwu, bahas permasalahan hadis, bahas tentang hukum, bahas adab, ngapalin Quran, zikir, itu yang pas untuk santri. Santri dan bukan santri sekaligus. Pokoknya muslim bisa jaga mulutnya. Enggak perlu apalagi santri. Bal yanbaghi lil murid an la yuharrika lisanahu illa tilawatin au dzikrin au nushin li muslim au amrin bi ma'rufin au nahyi anil munkar au syai'in min hajatin dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrah. Bal bahkan yang bagi lil murid, siogianya bagi murid an la yuharrika lisanahu, jangan sampai menggerakkan lisannya illa bitilawah, kecuali bertilawah, baca Quran. Atau kalau tidak baca Quran, au dzikrin, atau baca zikir, au nushin li muslim, atau nasihati saudaranya muslim, au amrin bi ma'rufin au nahyi anil munkar, atau amar ma'ruf nahi munkar, ngajak kepada kebaikan atau melarang, mencegah, menjauhkan dari hal-hal yang munkar. Au syai'in min hajati dunya, atau kalau memang perlu untuk kepentingan dunia, harus bahas masalah dunia yang butuh dia, tapi bukan untuk kehidupan dunia, tapi untuk kemudahan dan memudahkan kehidupan akhiratnya. Misalnya bahas dunia untuk kepentingan akhirat. Au syai'in min hajati dunya, atau sesuatu yang kaitannya dengan keperluan dunia, yasta'inu biha ala ukhra, yang bisa membantu kepentingan, kebutuhan, urusan akhiratnya. Dunia boleh tapi ada manfaat akhirat. Paham ya? Kita boleh bicara dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Contoh misalnya bahas bagaimana koperasi pondok pesantren berjalan supaya ada pemasukan dana buat kebutuhan pesantren. Bahas tentang koperasi, bahas tentang jual beli, bahas tentang manajemen jual beli, bahas tentang bagaimana caranya membangun bisnis supaya lancar. Boleh, ini urusan dunia, tapi untuk apa? Untuk kekayaan pribadi? Untuk kehidupan sesaat dunia saja? Enggak, untuk kehidupan yang penting akhirat. Untuk bisa supaya pesantren kita maju, dananya bisa digunakan untuk bantu santri, bisa buat untuk bantu pondok. Boleh, tapi untuk kepentingan akhirat. Kalau tidak, jangan. Enggak perlu. Rugi kita. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda Nabi SAW. Apa sabdanya? Kullu kalam ibni Adam alaih la lah illa zikrullah au amrun bima'rufin au nahyun anil munkar. Dengarkan nasihat dari orang yang paling cinta sama kita. Dengarkan nasihat dari orang yang berucap selalu benar dan bermanfaat buat kita. Dengarkan nasihat dari orang yang paling peduli keselamatan kita. Ucapannya pasti benar. Siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ucapannya buat kepentingan kita. Beliau mengucapkan ini untuk keselamatan dan kepentingan kita. Sayang sama kita. Dengar nasihatnya dengan serius. Jangan ambil setengah-setengah. Jangan cuma didengarkan kuping. Masukkan otak, simpan dalam hati nasihat yang baik ini. Ucapan dari manusia paling mulia, lisan paling suci, paling sayang kepada kita, dan ucapannya tidak pernah salah, selalu benar. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Apa ucapannya? Kullu kalam ibni Adam alaih. Semua ucapan anak Adam, yaitu manusia, semua ucapan manusia alaih, merugikan orang tersebut. Semua yang keluar dari mulut manusia itu sebetulnya merugikan dirinya. Alaih, paham ya? Lalah, tidak menguntungkan untuknya, rugi. Bahasa Arab ini kalau alaih menjadi tanggung jawab kita. Kalau lah, kita dapat. Misalnya alaih itu sesuatu yang harus dipenuhi atau sesuatu yang merugikan kita. Kalau lah, kita dapat yang kita dapatkan dari kebaikan. Alaih sifatnya rugi, lahu sifatnya untung. Kalau ada ucapan kawan kita ngajak ngajak makan-makan misalnya, traktir, yang bayar kawannya, dia dibayari. Terus nanti satu saat dia mengganti traktiran lagi, membayar lagi.
Al-yawm alaik bukroh lak. Al-yawm alaik bukroh lak. Hari ini kamu yang bayari. Alaik itu berarti kamu yang mengeluarkan uang. Yang alaik. Al-yawm alaik. Alaik itu dia yang berkewajiban memenuhi pembayaran. Bukroh lak. Besok kamu yang dapat, saya yang bayar. Kamu dapat free, gratis dibayari maksudnya. Kalau alaik itu sesuatu yang harus dipenuhi atau yang merugikan. Paham ya? Kalau lak atau lahu, lak itu untuk kamu, lahu untuk dia. Itu sesuatu yang menguntungkan. Makanya di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, kullu kalami ibni Adam alaih. Semua ucapan Bani Adam alaih, rugi, tidak manfaat. Tidak manfaat, rugi artinya. Lalah, tidak kembali kepada dirinya yang manfaat, enggak menguntungkan. Ucapan itu semua yang keluar sebetulnya enggak menguntungkan. Kecuali apa? Ada istisna ini. Yang menguntungkan apa saja? Semuanya rugi. Semuanya merugikan, tidak menguntungkan. Illa, kecuali kalau ucapannya itu dalam bentuk zikrullah, zikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut asma Allah. Zikrullah banyak macamnya, bisa Quran, bisa tasbih, tahlil, ucapan-ucapan yang kaitannya dengan menyebut asma Allah yang mulia, yang suci. Au amrun bima'ruf, atau memerintahkan kebaikan, mengajak kebaikan, memerintahkan kebaikan, ingatkan orang untuk berbuat baik, amar ma'ruf. Au nahyin anil munkar, atau mencegah kemungkaran. Itu saja yang menguntungkan. Zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar. Selain itu merugikan. Loh Bib, saya ngobrol biasa rugi karena dibuang sia-sia ucapannya. Kalau diganti zikir kan untung. 1 jam saya bicara yang nggak ada manfaatnya, misalnya ngobrol nggak ada manfaatnya, ngomong sana ngomong sini, cerita ala kehidupan masa lalu misalnya. Saya dulu di sekolah begini, nggak ada manfaatnya misalnya. Kecuali ada manfaatnya untuk ambil i'tibar, untuk ambil ibrah, untuk mengingatkan perjalanan supaya kita jadi baik. Tapi kalau cuma begitu aja, guyon, ketawa ketiwi, majelis yang nggak penting, sekalipun tidak ada ghibah, sekalipun tidak ada dusta, rugi. Kenapa? Karena membuang banyak ucapan yang kalau diganti dengan zikir dia akan beruntung. Tetap rugi? Iya, rugi. Coba kalau tadi saat bicara yang panjang lebar itu diganti dengan kajian ilmu misalnya, atau bahas masalah hukum, gimana? Coba dalilnya mana yang mengatakan puasa itu kalau dusta batal? Kita cari hadisnya, cari ini khamsun yufattirna shaim al-kadzib wal ghibah wa nubuwah. Ketemu hadis ini riwayat siapa? Manfaat kan ngobrolnya? Iya. Ngobrol yang manfaat. Kalau tidak manfaat maka dia akan rugi. Kullu kalami ibni Adam alaih la lah illa zikrullah au amrun bima'ruf au nahyun anil munkar. Semua ucapan manusia merugikan dirinya, tidak menguntungkan kecuali zikir, amar ma'ruf dan nahi munkar. Ingat-ingat ya. Jadi saat kita mau ngomong, mau bicara, ingat-ingat, ini saya mau bicara nih, manfaat enggak? Enggak manfaat, ganti yang manfaat. Enggak mau rugi. Bisnis ini. Tahu bisnis? Tijarah ma'amin. Tijarah ma'allah, sedang berbisnis, cari keuntungan sebanyak mungkin dengan Allah. Ambil banyak mungkin pahala dari Allah. Dan Allah senang, Allah suruh itu. Paham ya? Allah suruh sebanyak mungkin melakukan ibadah akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna sam'a wal basar babani maftuhani ilal qalb. Ketahuilah, ini nasihat lagi, nasihat dari seorang ulama besar, dengarkan. I'lam wa'lam anna sam'a wal basar babani maftuhani ilal qalb. Ingat, ketahuilah bahwa sesungguhnya pendengaran sama, pendengaran dan penglihatan adalah 2 pintu yang terbuka langsung kepada hati. 2 pintu yang tujuannya nembusnya ke hati. Apa itu pintu? Mata dan telinga itu digambarkan sebagai pintu yang langsung ke hati. Jalannya ke dalam hati. Kemudian apa maksudnya? Ketahuilah pendengaran dan penglihatan adalah 2 pintu yang terbuka ke hati. Yasiru ilaihi kullu ma yadkhulu minhuma, akan lewat semua 2 pintu itu ke dalam hati. Semua yang lewat dari 2 pintu itu masuk ke dalam hati. Wa kam min syai'in,
banyak di antara sesuatu yasma'uhu yang didengar, al-insan dari manusia, au yarahu atau dilihatnya oleh manusia tadi, mimma la yambaghi dari hal-hal yang tidak patut dilihat dan didengar, yasilu minhu atharun ilal qalbi ta'suru izalatuhu, menjadikan penglihatan atau pendengaran yang tidak perlu tadi masuk ke dalam hati, mengubah kondisi hati tidak baik sehingga sulit untuk dihilangkan. Kalau sudah lihat sesuatu yang buruk yang nggak penting dilihat, masuk langsung ke hati. Mendengar yang nggak penting didengar, masuk ke hati. Kalau sudah masuk, sulit sekali mengeluarkannya. Duduk, ada orang ghibah, sudah tahu ghibah, didengerin. Penasaran apa ini, bahas apa? Bahas si fulan, ada apa nih fulan? Dengerin. Setelah dengerin, mulai masuk, langsung masuk hati, kuping ini langsung otak, simpan. Ya Allah, ternyata siapa begitu. Terus mau dihilangkan, saya mau melupakan, saya nggak mau pikiran tentang siapa. Susah, sudah masuk. Siapa suruh buka, suruh masuk dalam hati. Siapa suruh mendengarkan tadi. Mestinya nggak perlu, ini nggak penting, bukan urusan kamu, apalagi ini ghibah haram. Kok didengerin? Kadang-kadang sampai pasang telinga serius dengerin ghibah yang dibahas, masya Allah. Atau lihat ada orang sesuatu, penasaran apa? Lihat, sampai lihat. Setelah lihat masuk dalam bayangan yang nggak karuan, nggak bisa dikeluarkan dengan mudah. Siapa suruh lihatnya nggak penting. Kalau sudah masuk telinga, masuk mata, tempatnya langsung ke hati. Itu dua pintu, tujuannya hati, nempel di hati, akan merubah hati kita menjadi yang nggak beres, akhirnya susah untuk dibuang. Kadang-kadang bertahun-tahun nggak hilang. Kalau yang nempel bagus, zen. Yang dilihat bagus, bertahun-tahun lihat yang indah, ajib. Tapi kalau yang dilihat buruk, bertahun-tahun nempel dalam hati, Allah, la haula wala quwata. Oleh karena itu, kata Habib Abdullah Haddad, hati-hati, mata, telinga adalah dua pintu yang langsung masuk ke hati. Kalau lihat sesuatu yang buruk masuk hati, atharun ilal qalbi ta'suru izalatuhu minhu, akan membekas dalam hati dan dampaknya susah untuk dihilangkan. Na'udzubillah min. Fa innal qalba sari'ut ta'athuri bi kulli ma yaridu alaih. Karena sesungguhnya hati itu cepat sekali terpengaruh dengan sesuatu yang masuk ke dalamnya. Hati itu cepat, gampang. Lihat langsung masuk, dengar langsung masuk. Tapi nggak mudah keluar, masuknya cepat, berubah mempengaruhi, pengaruhnya cepat, tapi keluarnya susah. Na'udzubillah min. Wa idza ta'athara bi syai'in ya'suru mahuhu anhu. Dan apabila jika terpengaruh dengan sesuatu, susah untuk menghilangkan pengaruh tersebut darinya, susah. Hilangkan pengaruhnya susah. Falyakunil murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basari. Maka untuk supaya hati kita selamat, supaya hati kita enggak terpengaruh dengan buruk, yakunil murid, seyogyanya seorang murid harisan ala hifdzi sam'ihi wa basari, selalu menjaga, benar-benar penjagaan dengan ketat apa? Hifdzi sam'ihi wa basarihi, menjaga pendengarannya dan penglihatannya. Mustahidan fi kaffi jami'i jawarihi, dan berusaha dengan sungguh-sungguh menjaga jami'i jawarihi, menjaga semua anggota tubuhnya. Anil atham, dari hal-hal yang sifatnya dosa, perbuatan dosa. Wal fudul, dari sesuatu yang fudul. Fudul itu apa? Fudul itu rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang enggak penting. Rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang nggak penting, itu namanya fudul. Pengen weru, nggak perlu. Wah, sudah bukan urusan kamu. Pengen tahu aja. Apa ini? Pengen tahu aja. Buat apa? Ya pengen tahu aja. Oh, murid begitu? Bukan murid. Nggak penting, rusak hati. Nggak perlu dengar, nggak perlu lihat, nggak perlu paham, karena nggak ada pentingnya sama sekali. Tutup telinga, tutup mata, selesai. Lihat yang bagus, dengarkan yang bagus, itu yang penting. Kalau hal-hal yang nggak penting, fudul, orang yang fudul itu orang yang ingin tahu semua urusan orang, ingin tahu semua kejadian, ingin tahu berita, semuanya ingin tahu. Masuk yang
kotoran-kotoran dari cerita yang nggak benar masuk, rusak hatinya. Untuk serius dalam belajar susah, pikiran ke sana ke sini karena masukin file-file yang kotor. Bahkan ada virusnya masuk. Kalau komputer dimasukin file yang kotor, rusak. Bisa nanti akhirnya apa? Chipnya. Yang buat nyimpen data apa namanya? Memorinya rusak. Kenapa? Masuk semua tanpa disaring. Ada yang bawa virus tadi, virus maksiat masuk. Hatinya rusak. Untuk mendengarkan kebaikan dari Allah, kebenaran dari Allah nggak bisa. Melihat hal-hal yang indah itu susah, memahaminya susah, nempelnya susah. Kenapa? Ada virus. Na'udzubillah min. Kita jaga anggota tubuh kita dari virus saja setengah mati, hati dikasih virus. Jangan ya. Jangan jadi anak yang fudul. Apa bahasa kerennya sekarang? Kepo. Ya. Kepo. Tahu dulu anak nggak pernah dengar kepo, sekarang ada. Fuduli. Na'udzubillah min dzalik, nasallahu alaihi. Anak yang ingin santri, apalagi yang sedang sair ilallah, yang sedang belajar menjadi orang yang ingin jalan di jalan Allah, nggak perlu ingin tahu semua urusan, nggak perlu. Ada yang nawarin, ada yang mau denger nggak? Apa? Si fulan? Enggak, makasih. Kenapa? Penting itu ramai, lagi apa? Lagi viral, lagi banyak orang. Anak mau denger kalam salaf, anak mendengar kalam Habib Umar, anak mendengar kalam Habaib, kalam Imamul Haddad, kalam Imam Ghazali. Kalau nanti tidak mau, jangan kasih tahu berita-berita yang tidak baik. Orang-orang yang benci saya, benci kamu, benci yang tidak baik, omongan yang menjadikan kita tali pikirannya kotor, jangan dengarkan, buang. Biar saya lihat orang semuanya indah. Jangan beritakan berita yang buruk-buruk, paham ya? Jangan jadi yang fuduli. Ini kadang-kadang ditawari, oh ya, apa? Wah, bener mau dengar? Kasih tahu enggak ya? Iya, kasih tahu. Tuh, penasaran, fuduli, sampai dikejar, diikutin. Kasih ceritakan. La haula wala quwwata illa billah. Wal yahdhar minan nadhar bi ainil istisha'ah bi ainil istihsan ila zahrati dunya. Sekarang mata nih. Kalau tadi telinga, sekarang mata. Wal yahdhar minan nadhri bi ainil istihsan ila zahrati dunya. Dan hindari saat kita melihat kehidupan duniawi ini dengan pandangan kekagum-kaguman. Nadhar bi ainil istihsan itu dengan kagum-kagum. Paham ya? Dunia dikagumi. Ini dikagumi wong alim, ulama, kagumi enggak dunia. Saat Anda lihat ini, dulu yang lihat lebih banyak sebelum kita lihat, tapi mereka pulang semua, enggak ditinggalkan itu semuanya. Dikagumi apa? Cuma dilihat bakal ditinggal. Enggak manfaat di akhirat, enggak bisa nolongi kita dunia ini. Tapi kalau lihat ulama, lihat para solehin, dikagum, bisa nolongi mungkin di akhirat. Pernah lihat? Bahkan mata yang pernah lihat ulama dengan takdim itu akan dapat syafaat ulama tersebut ya. Kadang-kadang ulama itu nyafati yang pernah melihat saya ya Allah, yang dulu pernah duduk dengan saya ya Allah, masukkan surga. Nyafati, tanya ya Allah, saya mau nyafati, ada jatah banyak. Orang ini punya jatah syafaat banyak misalnya. Yang pernah belajar sudah, yang pernah bertamu ke rumahnya sudah, masih banyak jatahnya. Yang pernah lihat, masukkan. Pernah lihat ulama, kita lihat, masuk. Kadang-kadang syafaat itu semacam itu. Kata Syekh Abu Bakar, Syekh Abdul Qadir Jailani saat berdoa kepada Allah, ya Allah, izinkan saya memberikan syafaat penduduk yang hidup sezaman dengan saya. Sezaman. Manusia yang hidup sezaman, izinkan saya memberikan syafaat. Wah, mujahadah. Doanya dikabul oleh Allah. Bahkan doanya selain dikabul yang hidup sezaman mengatakan yang pernah masuk madrasahku, sekolah kan, yang pernah duduk bersamaku dan yang mencintaiku sampai yaumul qiyamah. Allah. Ulama-ulama besar, wali-wali itu punya semangat untuk nolongi umat Nabi Muhammad luar biasa, seperti Nabi Muhammad semangat nolongi umatnya. Mereka itu wakil-wakilnya, jadi tim suksesnya Nabi untuk nyafati umatnya sebanyak mungkin. Makanya mereka ibadahnya top, zikirannya top, nangisnya top, ilmunya top. Tujuannya apa? Supaya akhirat nanti punya jatah top juga untuk nyafati. Mereka ingin tampil di hadapan Nabi, ya Rasulullah, saya membawa banyak orang selamat ke surga. Itu tampil di hadapan Nabi,
supaya dibanggakan oleh Nabi, menyelamatkan banyak umatnya. Makanya kalian jadi orang yang jangan menyelamatkan diri sendiri saja, pikir menyelamatkan umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal. Melihat sesuatu yang bermanfaat boleh, kalau dunia enggak. Kata Sohaib Rotib di sini, jangan melihat kehidupan dunia dengan terkagum-kagum, jangan. Bahkan kalau kita lihat sesuatu yang indah yang kaitannya dengan dunia, diingatkan sama Nabi, ada doanya. Apa? Biar kita jangan terus terbawa hatinya sampai ingin hidup di dunia yang indah sampai lupa terhadap akhirat. Saat lihat gemerlapnya dunia, indahnya dunia, bangunan yang indah, taman yang indah, langsung diajari Nabi, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Itu doanya. Saat kita lihat kekaguman dunia yang indah, supaya hatinya nggak nyantol ke dunia, sebutin Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang pantas dikagumi, kehidupan akhirat. Kehidupan ini sementara, dibuang, hancur nanti. Kiamat hancur. Durung kiamat biar kasing pada ambruk. Ya. Uang banyak. Kalau uangnya sudah kena virus dilempari di jalan, tuh di Italia uang dijemur, dibuangi di jalan karena takut ada virusnya, dibuang di pinggir jalan. Uang nggak ada nilainya. Dunia ini nggak ada nilai, akan hancur semua ini, fana. Maka hatinya jangan dicantolkan ke dunia. Paham ya? Saat melihat, jangan dengan pandangan yang terkagum-kagum, dengan istihsan, jangan. Wal yahdhar min nadhri bi ainil istihsan ila zahrati dunya, jangan. Wa zinataha, dan keindahan dunia, jangan. Fa inna dhahiraha fitnatun, karena dunia zahirnya fitnah. Fitnah, banyak orang tergiur kena fitnah dunia sampai akhirnya meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, bahkan meninggalkan suaminya yang perempuan, atau yang laki-laki meninggalkan istrinya, orang tua meninggalkan anaknya. Fitnah besar, dohirnya fitnah. Allahumma sallimna. Wa batinaha ibrah, dan batinnya ibrah. Batinnya ibrah itu apa? Pelajaran. Kita belajar. Kehidupan dunia sementara, akan hancur, akan ditinggal. Jangan, dohirnya fitnah, batinnya untuk pelajaran saja. Wa batinaha ibrah. Wal ainu tanzuru ila dhahiri fitnatiha wal qalbu yanzur ila batin ibradha. Mata melihat dhahir batin itu yang fitnah tadi, kemudian hati melihat dengan batinnya melalui pelajaran atau ibrah. Hatinya kita harus ngambil ibrah, pelajaran bahwa dunia ini sesaat akan ditinggal, akan hancur. Dulu orang lihat, sekarang orang yang lihat sudah di bawah kuburan, nggak bisa memilikinya, ditinggal itu semuanya. Wa kam min muridin nadhara ila syai'in min zakhrafid dunya famala biqalbihi ila mahabbatiha wa sa'yi fi jam'iha wa imaratiha. Ini disebutkan ini. Banyak ada orang-orang yang sudah berjalan di jalan yang baik, mencari ilmu, ibadah, cuman saat melihat dunia tidak dengan baik, caranya salah, melihatnya dengan ainul istihsan, tergiur, kena fitnah dunia, akhirnya apa? Wa kam min murid, dan banyak di antara murid, nadhara ila syai'in min zakhrafid dunya, melihat sesuatu dari keindahan dunia, famala biqalbi, kemudian condong hatinya tergiur, condong. Kalau cuma matanya saja hatinya ambil ibrah mending, hatinya tergiur dengan keindahan tadi, famala biqalbihi ila mahabbatiha, sampai cinta sama dunia. Oh, kalau sudah cinta dia akan mengorbankan semuanya untuk yang dicintai. Cinta itu kan bahaya kalau kepada yang tidak tepat, tapi kalau pada yang tepat, istimewa cinta itu. Bahkan ada istilah cinta itu love is blind. Cinta buta, sudah nggak ingat dulu di santri, dulu dia pernah belajar sama Habib Fulan, sama Ustadz Fulan, sudah lagi cinta dunia, ngebut. Ingat kamu kan lulusan pondok, kamu kan hafid Quran, kenapa kamu kok tiba-tiba sibuknya urus dunia? Sudah lagi ngebut, pan sugih tuli, kok gampang, yang penting sugih, la ilaha illallah. Qurannya nggak manfaat, ilmunya nggak. Saya mau ngebut dulu, hidup di dunia itu harus dengan dunia, kita harus punya dunia, dakwah harus dengan dunia dulu. Kata siapa dakwah harus dengan dunia? Nabi Muhammad ditawari gunung jadi emas, nggak mau. Sukses Nabi Muhammad tidak dakwanya.
Sukses enggak Nabi Muhammad dakwahnya? Dengan gunung emas yang ditolak, sukses. Ada yang berpikiran, sekarang Beb zamannya semuanya harus fulus Beb. Kalau dakwah tanpa fulus enggak jadi. Kata siapa? Saat pamannya Nabi dipanggil sama kaum Quraisy, kafir Quraisy, kemudian sudah nyerah suruh menghentikan Nabi berhenti dakwah, itu enggak mau. Pamannya Abu Thalib dipanggil, sudah ponakan kamu suruh berhenti dakwahnya, sudah mau minta apa sih Muhammad itu katanya. Kami sudah kumpul nih, kami sudah sepakat bahwa jika Muhammad minta jadi pemimpin, saya akan angkat jadi pemimpin. Yang penting jangan ngajak agama yang baru, jangan ngajak nyembah Allah, kita biasa nyembah berhala kok. Jangan bawa ajaran baru. Mau jadi pemimpin, kami siap ngangkat jadi pemimpin kami. Muhammad minta harta, kami akan kumpulkan hartanya, serahkan, yang penting berhenti dakwah. Mau minta wanita, ini semua anak-anak kami yang cantik-cantik tergila-gila sama, karena dia ganteng, siap kami berikan wanita yang tercantik buat, yang penting berhenti dakwah. Ditawarin harta, ditawarin tahta, ditawarin. Kalau saat itu Nabi Muhammad berpikir, mumpung mau diserahkan kepemimpinan sama saya, mumpung wanita-wanita mereka ditawarkan saya, mumpung harta dikumpul, saat ambil saja. Kalau saya jadi pemimpin gampang ngaturnya. Kalau saya punya uang gampang. Kalau wanita yang sudah saya nikahi mereka akan ikut saya. Oh, ambil saja. Kenapa nggak ambil? Kenapa ditolak semua itu sama Rasulullah SAW? Karena bukan itu suksesnya dakwah, bukan dari situ, bukan dari harta, bukan dari wanita yang punya link ke orang-orang, bukan. Itu cuma wasilah. Tujuannya dakwah itu bukan itu wasilah tertentu. Hubungan yang kuat dengan Allah. Malam ya Hayyu ya Qayyum nangis. Yang memberikan sukses bukan harta kok. Paham ya? Jadi kadang-kadang murid tertipu. Sing penting sugih tuli, kerja tuli. Santri ning melarat, orang payu, orang bisa dakwah. Kata siapa? Dakwah itu jalannya luas kok. Dia hanya berpikiran dunia seakan-akan yang jadi sukses. Salah pemikirannya. Na'udzubillah min. Akhirnya mondok 12 tahun dagang ketoprak. Ya kalau saya cuma dagang sambil ngajar, enggak dagang tapi enggak ngajar sama sekali. Wala mulang, wala madrasah, wala manfaat. Dunia yang dikejar. Saya ketemu itu santri 12 tahun jual ketoprak di Jakarta, wala sholat lagi. Na'udzubillah min. Ini diingatkan sama Syaikh Ratib. Kam min murid nadhar ila syai'in min zakhrafati dunya wa ma'ala biqalbihi mahabbatiha wa sa'i fi jam'iha wa imaratiha. Kemudian setelah cinta, kemudian dia ngebut, ngumpulkan serta memakmurkan dunia dalam kehidupan. Lupa akhirat, lupa ilmu, lupa jalan yang dulu di jalan. Na'udzubillah min. Fayambaghi laka ayyuhal murid an taghussa. An apa? Tulis. Taghuddu ya. Fayambaghi laka ayyuhal murid an taghuddu basaraka an jamil kainat wa la tandur ila syai'in minha. Wahai seorang murid, mata kamu pejamkan. Pejamkan pandangan kamu dari seluruh alam semesta. Jangan lihat alam-alam ini yang melupakan kita. Ingat pencipta alam yang paling penting. Jangan kau melihat sesuatu darinya kecuali wala tandur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar, kecuali dengan tujuan ambil i'tibar. Jangan lihat alam ini, ciptaan-ciptaan Allah ini, kainat ini, dunia ini, kecuali untuk i'tibar. Apa? Ngambil pelajaran. Wa ma'nahu, maksudnya ngambil pelajaran, an tadhkuru inda nadhari ilaiha annaha tafna wa tadhhab wa annaha qad kanat min qablu ma'dumah. Maksudnya melihat dengan ibrah, dengan pelajaran adalah sesungguhnya saat melihat itu sesungguhnya tafna, dunia ini, alam ini tafna. Apa tafna? Fana, akan hancur, wa tadhhab, akan hilang, pergi, wa annaha qad kanat, dan sesungguhnya alam ini dulu min qablu ma'dumah, dulu enggak ada, ini memang aslinya enggak ada alam, diciptakan sama Allah, diadakan sama Allah. Aslinya bukan sesuatu yang kekal. Kanat min qablu ma'dumah. Wa annahu kam nadhar ilaiha ahad minal adamiyyin, dan sesungguhnya alam ini dulu banyak di antara manusia yang telah melihat. Fadhahaba wa baqiyat, dan orang yang melihat itu hilang, pergi, semuanya mati, dunianya ditinggal. Wa kam tawarathaha khalfun an salaf, dan banyak sekali harta ini yang dulunya dipegang sama satu generasi, diwariskan ke generasi lain, ditinggal. Dari generasi diwariskan ke generasi, pulang, tinggal, generasi lagi pulang, tinggal, terus ditinggal.
Dunia ini ditinggal, alam ini akan hancur, nggak ada. Ada cuma sementara untuk kebutuhan kita di dunia. Tapi akhirat yang kekal, yang abadi, itulah tujuan kita. Dunia cuma jalan, perjalanan kita. Jadilah orang yang di dunia seperti abirus apa itu? Kun fid dunya ka abirun sabil. Jadi seperti orang yang cuma lewat saja dunia, lewat. Kalau kita dalam perjalanan mau lewat, butuh pemandu, butuh bekal supaya untuk tujuan, supaya sampai itu cuma lewat saja. Kita di perjalanan itu lewat aja. Yang tujuannya apa? Tujuannya kan kota yang dituju itu. Dalam perjalanan itu kan cuma lewat saja, numpang lewat. Tujuan kita akhirat. Dunia itu sebagai jalan saja, lewat saja. Untuk supaya sampai ke akhirat dengan selamat bagaimana? Bawa bekal yang benar. Mana tadi? Ya. Wa idza nadharta, dan apabila kamu melihat ilal maujudat, terhadap apa yang ada ini, alam semesta ini yang ada, fandur ilaha nadharul mustadil, maka pandanglah alam ini dengan pandangan yang mustadlil, ya, mustadil, nazar mustadil, pandangan yang bisa kita ambil dengan dalil, biha, memberikan dalil atas ala kamali kudrati, atas kesempurnaan kuasa kudrat maujudiha, kuasa yang menciptakan. Kita lihat alam ini dengan berpikir, dengan nazar, melalui dalil bahwa semua ini diciptakan atas kekuasaan dari Allah yang maha luar biasa. Lihatnya penguasanya atau penciptanya itu. Saat lihat alam, jangan keindahan alamnya saja, tapi kita lihat supaya jadi dalil untuk semakin ingat sama yang menciptakan. Kita lihat alam ini, jangan lihat alamnya, tapi lihat kebesaran penciptanya, supaya kita semakin cinta sama Allah, bukan cinta sama alamnya. Supaya jangan berhenti di alamnya sehingga kita berhenti di hal-hal yang fana. Jangan berhenti di gunungnya saat kita lihat gunung, jangan berhenti di bangunannya saat kita lihat bangunan, tapi berlanjutlah kepada siapa penciptanya, siapa yang menjadikan ini indah, siapa yang saat bangunan ini, otak orang ini yang ngasih otak cerdas siapa, yang menciptakan otak bisa membuat bangunan hebat itu siapa, pencipta otaknya siapa? Allah. Maka kita bukan berhenti di makhluk tapi langsung nyambung kepada pencipta. Itu cara pandang yang menguntungkan, nadhar, paham ya? Lihat apa saja langsung digabungkan kepada keagungan yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maujudiha wa bariha subhanahu wa ta'ala, itu apa yang menciptakan wujud alam ini serta Tuhan mereka, yaitu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna jami'al maujudat, maka sesungguhnya semua yang ada, tunadi bilisani haliha, menyeru dengan lisan halnya, nidaan yasma'u ahlul qulub, panggilan yang didengar oleh orang-orang yang memiliki hati al-munawwarah, hati yang bersih. An-nadhiruna bi nurillah, yang melihat dengan cahaya Allah, an la ilaha illallahul azizul hakim. Sebetulnya semua ini yang kita pandang, alam semesta ini seakan-akan berbicara kepada kita, memanggil orang bahwa lihat saya ini indah karena ada yang menciptakan, yaitu la ilaha, enggak ada yang hidup hakikat kecuali Allah, penciptanya adalah Allah. Saya ini bisa begini karena ada yang menciptakan, yaitu zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Sebetulnya kami ini enggak ada semuanya, fana, yang ada cuma Allah Subhanahu la maujudan bihaqqi fil wujudi illallah. Jadi saat kita melihat alam, kita semakin meyakini bahwa tidak ada semuanya ini kecuali Allah. Adanya diadakan oleh Allah. Maka kita tahu penciptanya Allah yang maha segalanya, semakin cinta sama Allah. Coba lihat anak-anak ini, kita lihat, jangan cuma lihat wajahnya yang kadang-kadang ganteng, kadang-kadang hitam, putih, irungnya mangir, irungnya pesek. Lihat yang menciptakan. Dulunya enggak ada diadakan, dulunya cuma
segumpal atau setetes sperma kemudian berubah besar, dulunya kecil nggak bisa gerak sekarang bisa berdiri, dulunya nggak bisa ngomong sekarang bisa ngomong, dulunya nggak bisa ngitung sekarang bisa ngitung. Yang memberikan tumbuh itu apa? Besar, cerdas Allah. Ini lihat alam ini untuk melihat kebesaran dan kekuasaan Allah. Maka saat melihat jangan salah dalam melihat, tapi lihatlah semua yang indah tidak jadi indah dan aslinya tidak ada, diadakan dan diindahkan oleh pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.